Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Belana. Saya Bi, ini saja itu, dan di sini Bi akan membagikan video mengenai cerita horor yang menyeramkan. Disarankan untuk tidak menonton sendiri karena bisa jadi makhluk itu sedang berada di samping Anda. Sebelum melanjutkan ke video, tidak ada salahnya untuk sahabat B like, subscribe, komen, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Selamat menyaksikan. Memasukkan benda asing di dalam tubuh secara goib untuk mendapatkan keuntungan atau sering disebut dengan susuk banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, termasuk Malaysia. Tujuan memasukkan susuk biasanya tergantung pada keinginan pengguna, seperti ingin terlihat selalu cantik, kebal senjata tajam, atau mendatangkan wibawa. Sedangkan benda-benda yang dimasukkan ke dalam tubuh biasanya berupa emas, perak, berlian, besi, dan jarum. Benda-benda ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui proses tertentu. Meskipun hukum memakai susuk dalam agama Islam adalah haram, masih banyak orang-orang yang memakainya untuk mendapatkan keuntungan. Seperti kisah yang dibagikan warga Malaysia bernama Nurul ini. Nurul bercerita ada seorang wanita penghibur yang menggunakan susuk di setiap inci tubuhnya untuk mendapatkan semua keinginannya. Kisahnya cukup seram karena wanita bernama Nur ini memasang lebih dari 100 macam susuk di tubuhnya. Alhasil, proses pengeluaran susuk tersebut memakan waktu hampir 1 bulan. Ini kisah nyata berdasarkan pengalaman. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua. Semua nama sudah disamarkan untuk menjaga aib. Tulis Nur. Nur adalah seorang wanita penghibur di Kuala Lumpur. Dia cantik, tinggi, dan tampak sopan. Nur ini bukan wanita penghibur biasa karena pelanggannya adalah kalangan kelas atas. Karena jadi wanita penghibur kalangan elit, otomatis Nur harus selalu menjaga penampilan. Maka pergilah dia ke Thailand dan memasang susuk di sana. Selain susuk agar terlihat cantik, Nur juga memasang susuk pengasih, susuk agar kuat diranjang, dan berbagai jenis susuk lainnya. Setelah memasang berbagai macam susuk, pelanggan Nur semakin ramai. Dia bahkan bisa melayani hingga 5 dalam 1 hari tanpa merasa lelah atau penat. Tentu saja kehidupan Nur langsung berubah. Dia dengan mudah mendapatkan uang dan harta dari para pelanggannya yang semuanya dari kalangan atas. Ada pelanggannya yang sampai tergila-gila pada Nur dan mengajaknya menikah. Tapi Nur dengan halus menolak karena dia tidak mau terikat. Sampai satu saat Nur berjumpa seorang pelanggan bernama Kamal. Ternyata Nur jatuh hati dengan pria yang menjadi pelanggannya itu. Saat Kamal melamar untuk menjadikannya ia istri, Nur awalnya menolak. Tapi karena alasan cinta, Nur akhirnya menerima lamaran Kamal. Selama menikah, Nur tidak pernah cerita bahwa dia memasang susuk di tubuhnya. Nur takut Kamal akan kecewa dan meninggalkannya begitu tahu dia memasang susuk. Tapi Kamal akhirnya tahu juga tentang susuk yang terpasang di tubuh istrinya saat mereka sedang bercinta. Saat itu Kamal merasa tak kuat melayani Nur yang begitu beringas. Karena kasihan, Nur akhirnya cerita ke Kamal tentang susuk di tubuhnya. Kamal terkejut, tapi dia tidak marah kepada istrinya karena bahkan mengajak Nur untuk membuang semua susuk di tubuhnya. Pergi ke seorang ustazah. Mereka mendapat informasi tentang seorang ustazah yang bisa mengeluarkan susuk dari sepasang suami istri yang sedang menjalani pengobatan Islami. Ustazah bertanya di bagian mana saja dari tubuh Nur yang terpasang susuk.
Jawaban Nur sungguh mengejutkan. Dia bilang susuk itu ada di setiap inci tubuhnya. Nur kemudian ditanya lagi bagian tubuh mana yang paling banyak dipasangi susuk. Nur menjawab, di seluruh muka, agar dia terlihat cantik dan orang tergoda. Susuk-susuk itu juga dipasang di area intim serta di beberapa bagian tubuh lainnya. Semua itu dimaksudkan agar Nur bisa melayani tamunya tanpa merasa lelah. Saat melakukan penerawangan, Ustazah terkejut karena ada lebih dari 100 susuk terpasang di sekujur tubuh Nur. Bukan berbentuk jarum saja, tapi ada juga susuk dari berlian, emas, tembaga, dan masih banyak lagi. Proses pengeluaran ratusan susuk itu memakan waktu yang sangat lama. Bayangkan, Nur dan Kamal harus menginap di rumah Ustazah sejak sebelum puasa Ramadan hingga seminggu sebelum Lebaran. Setiap menjalani proses pengeluaran susuk, Nur selalu tidak sadarkan diri karena kerasukan. Yang paling menakutkan adalah ketika susuk pembangkit nafsu dikeluarkan dari tubuhnya. Nur tiba-tiba mau membuka baju, tapi sempat ditahan oleh para pembantu Ustazah. Sebagian pembantu Ustazah yang laki-laki malah digoda oleh Nur yang dalam kondisi kerasukan. Kata Nur, susuk pembangkit nafsu itu bukan main-main. Dia mengaku itu adalah susuk mahal dan kuat. Ustazah bilang susuk berasal dari darah binatang. Maka tidak heran tingkah Nur kadang menyerupai binatang. Setiap satu susuk pembangkit nafsu ditarik keluar, Nur bertingkah seperti monyet, ular, babi, harimau, dan banyak lagi. Namun setiap sadar dari kerasukan, Nur akan menangis dengan penuh penyesalan. Nur juga minta maaf kepada Kamal karena merasa telah menipunya. Susuk paling terakhir yang dikeluarkan adalah susuk ratu ular. Kata Nur, susuk ini yang paling mahal dan paling kuat. Menurut Nur, susuk ratu ular ini ada penjaganya yang bernama Nenek Kebayan. Sosok gaib ini bahkan mengancam Ustazah ketika akan dikeluarkan. Namun berkat pertolongan Allah, susuk tersebut akhirnya bisa dikeluarkan. Wajah Nur langsung berubah. Dia memang tetap cantik, tapi tidak seperti sebelumnya yang bisa membuat para lelaki tergila-gila. Jadi pesan saya, janganlah main susuk-susuk ini. Semuanya hanya akan menjadi hidup kalian sengsara dunia dan